Halo teman-teman, kami dari Universitas Tribuana Kalabai, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Kimia, Semester 2, Kelompok 3, Mata Kuliah Kimia Anorganik. Kami akan menjelaskan materi tentang jari-jari atom dan ikatan kimia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Siska Buamarang. Saya Maurwati Likai. Saya Isnawati M. Saleh. Saya Juni Muata. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang jari-jari atom. Dari jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai kepada elektron. Yang penting ingat di sini adalah pada tabel periodik unsur dalam golongan jari-jarinya bertambah besar dari atas ke bawah, sedangkan dari jari-jarinya bertambah kecil dari kiri ke kanan. Dalam satu golongan dari atas ke bawah jumlah kulitnya bertambah banyak. Misalnya atom Li, kulitnya ada dua, yaitu kulit K dan kulit L. Sedangkan kulit Na, kulitnya ada tiga, yaitu kulit L dan kulit M. Sedangkan atom K, kulitnya ada empat, yaitu kulit K, L, M, dan N. Jadi pastinya semakin ke bawah akan semakin besar jarak dari inti atom sampai ke kulit terluar. Jadi jari-jari atomnya semakin besar. Kalau dalam satu periodik dari kiri ke kanan jumlah kulitnya sama karena periode itu ditentukan oleh jumlah kulitnya. Misalnya atom Li, kulitnya ada dua, begitu juga atom C, atom L, atom O, dan atom F. Itu sama-sama memiliki jumlah. Namun ternyata jari-jari atomnya berbeda karena jumlah elektron dan protonnya semakin ke kanan akan semakin banyak. Nah, jumlah elektron dan proton semakin banyak, maka gaya tarik menariknya semakin kuat, sehingga elektron terhadap kulit terluar akan semakin bertarik mendekati inti atom. Yang berikut kita akan membahas tentang energi ionisasi. Pengertian dari energi ionisasi adalah energi minimal yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron dari suatu atom dalam wujud gas. Semakin besar energi ionisasi, artinya semakin sulit suatu atom untuk melepaskan elektron, karena elektronnya ini terikat kulit dengan inti atom. Yang penting di sini adalah pada tabel periodik unsur dalam satu golongan energi ionisasi bertambah kecil dari ke bawah, sedangkan dalam satu periodik energi ionisasi bertambah besar dari ke kanan. Namun ada perkecualian untuk golongan 2A lebih besar daripada golongan 3A, dan golongan 5A lebih besar dibandingkan golongan 6A. Hal ini karena konfigurasi pada subkulit golongan 2A lebih stabil dibandingkan golongan 3A. Kalau dibuatkan dalam akan seperti ini. Jadi yang paling rendah adalah golongan 1A, kemudian langsung 3A, lalu 2A, lalu 4A, dan yang terakhir yang paling tinggi energi ionisasinya adalah 8A. Nah, bagaimana penjelasannya? Untuk unsur dalam suatu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar, artinya jarak inti atom ke elektron pada kulit terluarnya semakin jauh, sehingga tarik menariknya juga semakin lemah. Nah, ini menyebabkan elektron jadi semakin mudah untuk lepas. Begitu juga untuk unsur dalam suatu periodik dari kiri ke kanan. Jumlah proton elektronnya semakin banyak sehingga tarik menariknya semakin kuat, akibatnya elektron semakin sulit untuk dilepaskan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berikut, yaitu tentang afinitas elektron. Elektron adalah besarnya energi yang dilepas atau diserap oleh atom berwujud gas bila atom tersebut menangkap satu elektron membentuk ion negatif. Bila nilai afinitas negatif, artinya suatu atom mudah untuk menangkap elektron. Sebaliknya, bila nilai afinitas positif, artinya suatu atom sulit untuk menangkap elektron. Hal yang paling diingat di sini adalah pada tabel periodik unsur dalam suatu golongan afinitas elektron bertambah kecil dari atas ke bawah, sedangkan
dalam suatu periode afinitas elektron bertambah besar dari kiri ke kanan. Sebenarnya nilai afinitas elektron tidak mutlak beraturan seperti itu, namun ketentuan ini berlaku secara umum saja. Elektron adalah secara umum saja. Unsur yang paling mudah untuk menangkap elektron adalah golongan 7A atau halogen, karena untuk mencapai kestabilan golongan 7A hanya butuh satu elektron lagi, sehingga mencapai golongan 8A atau gas mulia. Sedangkan unsur yang paling sulit untuk menangkap elektron adalah golongan 8A, karena konfigurasi elektron pada subunitnya adalah yang paling stabil. Yang materi yang berikut yaitu tentang elektronegativitas. Elektron negatif kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, yang paling penting diingat di sini adalah pada tabel periode unsur dalam satu golongan elektronegativitas bertambah kecil dari atas ke bawah, sedangkan dalam satu periode elektronegativitas bertambah besar dari kiri ke kanan. Sama dengan afinitas elektron, di sini unsur yang bersifat elektronegatif atau menarik elektron adalah unsur golongan 7A atau halogen, sedangkan unsur 8A karena konfigurasi elektronnya sudah stabil, maka tidak memiliki sifat menarik elektron. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa untuk jari-jari atom semakin ke kiri dan semakin ke bawah, maka jari-jari atom semakin besar. Sedangkan untuk energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativitas Selanjutnya saya akan membahas tentang ikatan kimia. Sebelumnya, apakah ikatan kimia itu? Kimia adalah gaya yang mengikat atom-atom pada suatu molekul atau gabungan, dan pada suatu senyawa setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki susunan elektron yang stabil. Untuk mencapai susunan yang stabil, suatu atom dapat melepaskan elektron, mendapatkan elektron, atau memakai pasangan elektron atau pemakaian elektron secara bersama dengan atom lain. Seperti apa susunan yang stabil itu? Yaitu apabila elektron terdistribusi sedemikian rupa sehingga elektron pada kulit terluarnya atau disebut dengan elektron valensi atau yang memenuhi kaidah dua oktet, seperti atom-atom gas mulia yang memiliki elektron valensi yang berjumlah 2 atau duplet. Untuk atom helium atau berjumlah 8 atau oktet. Untuk neon, argon, krypton, unsur-unsur dengan nomor atom kecil seperti hidrogen dan litium akan berusaha mempunyai elektron valensi 2 seperti helium yang disebut mengikuti kaidah atau aturan duplet. Atom yang memiliki nomor atom yang besar berusaha memiliki 8 elektron valensi atau mengikuti aturan oktet. Jadi secara garis besar, ikatan kimia dengan gaya antara atomnya, ikatan kimia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ikatan kovalen dan ikatan logam. Apakah perbedaan dan bagaimana kaitannya jenis ikatan tersebut terhadap struktur dan sifat suatu material? Nah, kita akan membahas satu persatu. Ikatan ionik adalah ikatan yang terjadi akibat adanya transfer elektron dari atom yang satu ke atom yang lain demi tercapainya sehingga ikatan tersebut terbentuk antara atom logam dan non-logam melalui statik atau atom dengan kulit terluar yang hampir penuh cenderung untuk menangkap elektron menghasilkan ion negatif, sedangkan atom yang memiliki sedikit elektron didorong untuk melepaskan elektron sehingga membentuk spesies ion yang bermuatan positif. Nah, teman-teman coba lihat pembentukan ikatan ion dari natrium dan klorin ini. Natrium yang memiliki 1 elektron di kulit terluar akan lebih mudah melepaskan 1 elektronnya dibandingkan harus menangkap 7 elektron untuk membentuk kestabilan, ya kan?
Sedangkan atom klorin memiliki 7 elektron di kulit terluar, sehingga dengan mencapai kestabilan agar sesuai dengan kaidah oktet, klorin akan mudah menangkap elektron. Jadi, pada pembentukan ikatan ion ini terjadi transfer elektron oleh natrium pada klorin, sehingga atom natrium membentuk ion natrium yang bermuatan positif karena menghilangkan satu elektron, dan klorin membentuk ion klorida yang bermuatan negatif karena mendapatkan satu elektron di antara ion natrium dan ion klorida. Terdapat gaya elektrostatik yang cukup kuat mengikat mereka agar sama-sama membentuk ion natrium klorida. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi apabila terdapat pemakaian pasangan elektron secara bersama-sama oleh atom-atom penyusun atau yang disebut sebagai pasangan elektron, disingkat PeI. Ikatan kovalen terbentuk di antara dua atom yang sama-sama ingin menangkap elektron untuk mencapai kestabilan, dan ikatan tersebut antara atom non-logam dengan atom non-logam bisa sejenis seperti hidrogen, gas klorin atau gas hidrogen, atau juga berbeda jenis seperti pada air atau H2O, dan juga karbon dioksida, dan juga yang lain-lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi ini. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang berarti jumlah proton dan elektronnya masing-masing. Hidrogen memiliki nomor atom 1 yang berarti jumlah elektronnya masing-masing adalah 1, maka satu elektron pada kulit pertama ini sangatlah tidak stabil, tidak memenuhi kaidah duplet tadi. Jadi untuk mencapai kestabilan memerlukan elektron dari atom, misalnya atom hidrogen ini. Saya akan menjelaskan materi yang berikut: ikatan kimia bagian logam. Ikatan logam berbentuk antara logam. Contohnya ikatan yang terdapat pada logam yaitu besi, aluminium, magnesium, perak, dan juga logam-logam lainnya. Ikatan logam jenis ini terdiri atas ion bermuatan positif yang tidak bergerak, elektron yang bebas bergerak, atau dengan kata lain terdelokalisasi seperti gambar berikut. Ada ikatan logam kedudukan elektron valensi. Dari suatu atom logam dapat juga saling tumpang tindih antara tempat kedudukan elektron valensi dengan logam lain. Jadi bisa juga disebut lautan elektron. Tumpang tindih antara elektron valensi ini memungkinkan valensi dari setiap atom logam itu bisa bergerak bebas ruang di antara ion-ion positif di logam tersebut, karena ion positif yang statis dan elektron yang bebas bergerak memiliki bermuatan yang berlawanan, maka terjadilah gaya tarik-menarik dan terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam. Demikian video singkat dari kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Goodbye.